Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh nyata. Kalau kami masih boleh menikmati Engkau. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh hadir dan sudah ada di dalam hati kami. Kalau kami boleh menikmati Engkau, terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini Engkau adakan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap firman yang akan dibawakan oleh Om Yohanes. Bapak, kami bersyukur kalau Engkau mengirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Kau urapi Om Yohanes, Bapa, dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Setiap lidah bibirnya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut Om Yohanes semuanya berasal daripada-Mu. Dan buat kami mengerti Tuhan, buat kami memahami apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini. Dan kami mau duduk diam Bapa, seperti seorang hamba yang mau duduk diam mendengarkan setiap firman yang akan diucapkan dan dibawakan. Terima kasih Bapa, ini segenap kami anak-anak-Mu, dan kami siap untuk Engkau bajak hatinya. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Om Nas. Selamat malam. Malam, Om. Suaranya Nat-Nat itu ya. Betul. Saya langsung mengenal suaranya Nat-Nat loh. Selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Urapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan sabda-Mu. Malam hari ini kami ingin belajar tentang sosok putra-Mu yang adalah gembala kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita melihat, membaca dulu. Yohanes, ini yang menghubungi saya siapa ya? Dea ya? Yang menghubungi saya Dea ya, kalau nggak salah. Iya, dia. Dia yang meminta saya gitu kan, untuk membawakan gembala yang baik. Gitu. Betul Dea? Siapa yang menghubungi, dialah yang ditanya. Gitu ya, Jo ya? Coba Dea, ayatnya mana dia? Hai Intan. Yang aku sebut nanti ini. Hai Puk Hengki Rara. Malam Om Nes. Ya, Dea. Ayatnya mana, Dea? Ayatnya Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 Om. Oh, oke. 11 sampai 15. Jadi lebih gampang kan? Wah, oke. Baik. Kita baca ayat ke-11 dulu. Silakan. Satu orang tolong bacakan. 11 sampai berapa tadi dia? 11 sampai 15 Om. Oke, 11 sampai 15. Mungkin saya Om. Oh iya, boleh, Iya. boleh. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Om masih di mute. Ya, terima kasih, Nat. Yesus memberikan ayat ini, diskursus ini ketika dia habis saja selesai ada orang yang buta dari lahir yang kemudian ditanya di Yohanes bab 9, siapa yang salah dalam kondisi ini? Terus ini berlanjut dalam gembala yang baik. Nah, dia mengatakan bahwa dia gembala yang baik itu adalah orang yang seorang yang bukan lari ketika ada masalah di dalam domba-dombanya, tetapi dia justru memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Jadi Yesus mengatakan, aku ini gembala yang baik. Dan tema gembala itu tidak hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi sesungguhnya itu sudah ada dalam perjanjian lama. Yang kita paling kenal adalah Tuhan gembala yang baik. Tentu kita akan melihat, kita terus akan teringat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Tetapi juga dalam kitab Yehezkiel dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang menjaga domba-dombanya orang-orang Israel. Jadi tema gembala itu sudah ada dalam hati orang Israel, dan itu paling mudah karena apa? Karena memang teman-teman yang sudah ke Israel akan melihat bahwa ada banyak domba-domba yang ada di sana gitu. Tanah Israel itu terbagi dua, tanah pertanian itu hanya sedikit sekali sekitar Galilea, sisanya itu padang gurun dan orang memelihara domba, kambing dan sebagainya. Saya mengajak Jojo waktu itu sebenarnya, tapi dia tidak ikut, jadi saya teleponin setiap hari, Jojo, kami ada di lembah Yehuda, ada dombanya gitu. Ini ada rumah gembalanya gitu, dan Jojo menangis karena nggak jadi ikut gitu kan. Tetapi kurang lebih seperti itu. 80% bahwa 80% tanah Palestina, tanah Israel itu adalah padang gurun, sehingga penggembala domba akan lebih banyak dibandingkan dengan para petani, karena petani itu hanya di daerah Galilea saja, sementara di pegunungan Yehuda atau Yudea itu lebih banyak domba. Jadi tema Allah sebagai gembala itu adalah sudah melekat dalam hati ini. Nah, Yesus menambahkan dalam ayat tadi, dikatakan bahwa dia adalah seorang gembala di sana menghadapi suatu masalah. Masalahnya itu yang diambil dari Injil Yohanes tadi adalah akan ada serigala. Akan ada masalah yang datang yang akan hendak menerkam domba-dombanya. Orang yang bukan gembala yang baik, dia akan lari. Dia meninggalkan domba-dombanya, bahkan dia mencari keuntungannya sendiri. Dalam Yehezkiel juga dikatakan, engkau makan enak dari domba-dombaku, tetapi ketika domba-dombaku itu diserang, engkau malah lari. Engkau tidak mempertanggungjawabkan. Yesus tidak seperti itu. Dia mengatakan dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu adalah berani menghadapi masalah, berani menjaga domba-dombanya itu bahkan dengan taruhan nyawa. Kayaknya seperti itu. Ialah ayat 13, orang upahnya bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Ia lari karena ia orang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa dia memperhatikan domba-dombanya. Udah selesai. 5 menit. Jo? Koordinator? Dea. Udah selesai, Jo. Jangan dong, Om. Dea. Loh, kok jangan gimana? Kupas setajam silet, Om. Tetapi sebenarnya, kalau kita mau belajar dengan sungguh, dari bab 10 ini tadi, yang menjelaskan tentang karakter seorang gembala, tidak hanya pada ayat 11, dan ayat 15 tadi sampai ayat 12. Tapi dari ayat yang pertama sudah mulai dijelaskan. Kita baca ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus memberikan satu contoh dulu, satu gambaran dulu. Seorang gembala itu mempunyai etiket,
mempunyai suatu tata krama bahwa dia tidak akan lompat pagar. Jadi kalau dibayangkan kandang-kandang domba di sana itu sebenarnya kandangnya tidak tertutup gitu. Jadi dia ada semacam batu-batu begitu yang domba-dombanya itu ada di dalamnya, dan orang bisa lompat, tidak harus melalui pintu. Orang bisa masuk untuk mendapatkan domba. Tetapi Yesus mengatakan, seorang gembala itu masuk lewat pintu. Dia tidak melewati kandang batu tembok dari kandang domba itu yang memang bisa dipanjat karena tidak begitu tinggi, dan dia bisa masuk ke situ, dia bisa menemui domba-dombanya, tetapi itu bukan seorang gembala. Ciri pertama gembala yang baik, dia masuk lewat pintu. Artinya apa? Artinya begini. Kedatangan seorang gembala itu bukan sesuatu yang tidak mengikuti aturan. Ada aturannya, ada utusannya, siapa yang mengutusnya, siapa dia akan pergi kemana, dia akan bertindak seperti apa, itu ada rambu-rambunya. Dan Yesus menyatakan diri benar-benar, aku ini bukan seseorang yang pencuri. Aku ini masuk ke dalam kandang domba melalui pintu. Aku diutus dengan Bapa. Jelas. Engkaulah anakku yang kukasih. Masih ingat ketika Yohanes menggambarkan, atau Matius, Markus, Lukas menggambarkan Yesus yang dibaptis, terus dia keluar dari sungai Yordan, lalu ada roh yang seperti burung merpati hinggap pada dia, terbukalah surga dan berkatakah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Masih ingat juga nanti dalam kisah transfigurasi, langit tiba-tiba menjadi sangat cerah, dan Yesus diberikan suatu suara. Sebenarnya bukan Yesus, tapi ketiga murid itu ada suatu suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Penampakan atau transfigurasi Yesus di Mount Tabor itu bukan untuk Yesus sendiri. Dia tidak perlu saksi dari Allah Bapa. Tetapi ketika dia mengatakan pada bangsa Israel yang menolak dia mengatakan, aku ini bukan utusan yang serampangan. Aku ini benar-benar mengikuti aturan. Aku ini adalah gembala yang memang diberikan Bapa karena aku masuk melalui pintu. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, mengikuti Yesus, mengenal Yesus, atau menerima Yesus, itu bukan seperti menerima perampok. Yesus tidak pernah memaksa kamu untuk percaya kepadanya. Betul, Jo? Nggak pernah. Yesus tidak pernah memaksa kamu, ayo, kamu ikut aku. Ayo, kalau kamu nggak ikut aku, kamu dapatnya neraka. Kalau kamu nggak ikut aku, kamu dilaknat sama Tuhan. Kalau kamu nggak ikut kamu dapatnya neraka. Nggak pernah. Yesus ketuk pintunya, seperti kata Wahyu. Dia masuk dengan sopan, dia akan, oke, kalau kamu menolak saya tidak akan memaksa kamu untuk menerima saya. Apakah Yesus pernah memaksa teman-teman sekalian untuk terima dia? Enggak. Yang suka maksa itu Om Yohanes. Jo, awas lu yang nggak datang ya. Kamu sudah tak bikinkan apple pie, terus kamu nggak datang gitu ya. Awas kamu. Itu Om Yohanes. Tapi Yesus tidak pernah memaksa. Dia ngomong secara pelan-pelan. Dia berbicara dengan pelan-pelan. Dia masuk melalui pintu hati kita. Dan sebenarnya seperti kata ayat kedua, tolong ditayangkan ayat kedua. Ayat ketiga. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Jadi, mendengar suara Yesus, hati kita yang ada penjaganya itu, roh kita yang menjadi penjaga hati itu, akan membuka. Kenapa? Karena roh kita itu tahu kita perlu Yesus. Kita perlu gembala. Dan hati kita yang penuh dengan domba itu, atau diri kita yang menjadi domba itu, sebenarnya merindukan suaranya Yesus. Seperti dalam Kidung Agung.
seorang perempuan merindukan suara suaminya atau pacarnya. Itulah kerinduan hati kita. Suatu kali ada orang yang berkata, ketika saya melihat sesuatu yang indah, saya tidak merasa itu ada Tuhan, ya saya lihat itu hal yang indah. Jadi, buktikan Tuhan itu ada pada saya. Dan orang itu adalah seorang yang sangat terkenal, yang kemudian dia akan mencetuskan berbagai macam ide yang akhirnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu hanya kiasan karena saya tidak merasakan Tuhan itu. Bahkan dia mengatakan Tuhan itu sudah mati. The God is dead. Tetapi ketika pada saat ajal, ketika dia mau mati, ketika seorang yang bernama Friedrich Nietzsche, yang seorang yang mengatakan Tuhan sudah tidak ada, Tuhan itu mati, Tuhan itu khayalan. Dan ketika dia mau mati, dalam batinnya dia menjerit, aduh, akhirnya aku harus memasrahkan hidup ini kepada seorang tukang kayu. Artinya apa? Engkau boleh secara logika menolak Allah, engkau boleh secara manusia menolak kehadiran Yesus Sang Gembala, tetapi sesungguhnya hatimu itu akan sangat merindukan suara gembala yang engkau kenal. Jadi Yesus masuk melalui pintu. Itu artinya bahwa dia betul-betul diutus dari Bapa, dan dia tidak pernah mendobrak pintu itu. Tetapi ketika firman diberitakan, kebenaran diberitakan, penjaga itu dengan segera membuka pintu hati. Yang kedua, domba-domba mendengarkan suaranya. Karena apa? Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Belakangan ini di tempat saya kerja ada banyak perawat-perawat yang baru. Kebetulan saya ini seorang dokter dan ada banyak perawat yang baru masuk gitu. Saya ini selalu lupa, namamu siapa ya? Oh, Erlin, iya, saya lupa belum. Terus nanti minggu lagi ketemu lagi, tanda penuaan. Namamu siapa ya? Namamu, Poneca, iya, saya ingat gitu. Tapi lupa kadang-kadang gitu. Saya bisa lupa. Tapi Yesus yang engkau kenal, dia tidak pernah lupa. Dan dia memanggil nama kita masing-masing. Joan, Vanessa, Elva, Intan, semuanya dia kenal, semuanya dia panggil satu persatu. Artinya apa? Ada satu kelekatan yang luar biasa antara sang gembala dengan domba. Dia mengenal satu-satu, dia tahu namanya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, aku menuliskan tanganmu dalam kitab perjanjian lama, aku menuliskan namamu di dalam tanganku, dan aku menuliskan namaku di dalam loh hatimu. Begitu kenalnya, jadi dia tahu betul kelemahan kita apa, yang suka marah-marah, yang nggak mau sabar, yang suka ketakutan sama maminya, gitu. Dia kenal, dia tahu. Dia ngerti semuanya. Oh, orang ini kayaknya takut sama pacarnya. Oh, orang ini kayaknya kurang dicintai sama keluarganya. Dia tahu. Tidak ada satupun yang dia tidak tahu. Dia mengenal domba-dombanya. Dan domba-domba itu mendengar suaranya. Mendengar. Karena kenapa? Karena suaranya itu begitu lembut, begitu penuh cinta. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus. Dan kita sebagai domba, aduh, kita senang sekali, kita dicintai. Kita luar biasa dikasihi. Dia kenal aku. Aku suka ngambek loh Tuhan. Kalau dombanya Omnes, enak aja. Lu suka ngambek kan, lu ini, gua tidak datang ke rumah lu baru tahu rasa lu ya, gitu. Tapi Yesus enggak, lu ditolak-tolak juga dia tetap datang. Disuruh nunggu juga dia tetap datang. Kadang-kadang kita ngantuk pada saat kita berdoa, sebentar kita doa, Tuhan aku capek, aku nggak mau doa. Dia juga tetap nunggu di samping kamarmu, nungguin kamu tidur gitu. Apalagi ketika kamu nangis-nangis ketika mamanya sakit itu, Tuhan, tolong mama saya, Tuhan, saya berjanji. Oh, dia dengar, dia tahu.
Weni ada? Weni nggak ada ya? Ada Om. Mana? Gak boleh di-mute, Om. Gak boleh di-unmute, Om. Oh, dia berkuasa menenangkan ombak. Ayo, kasih nadanya. Nggak. Itu, Om. Nggak ada alatnya. Alatnya di Borong Ponesa, Om. Loh, keyboardnya ada di mana? Keyboard mah di sini. Cuman Lah ya alatnya pakai kan keyboard. Pakai keyboard Ya. saja. suaranya jelek pasti. Alatnya di Borong Ponesa, Om. Udah nyalain belum? Udah. Ya, main. Saya mute dulu. Anda belajar dulu ya, nadanya. Gitu. Dengeran nggak? Dengeran Ki? Silakan di-mute. Dia berkuasa menenangkan ombak. Dia yang mengatur segala simfoni. Diletakkannya bintang di angkasa, menjaga kami pada malam sunyi. Dia perhatikan doa anak kecil, orang berdosa maupun orang suci. Meski dia sedih, lihat hidup kami, namun selalu ampuni. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mengatur segala cakrawala, tapi dia Allah yang selalu mendengar doa anak kecil. Baik itu anak yang bandel maupun anak yang baik. Baik itu anak yang mengenal dia ataupun tidak mengenal dia, dia dengar. Dan meski kadang-kala dia sedih lihat kelakuan kita yang masih minus, yang masih suka mau-maunya sendiri, dia selalu mengampuni. Paus Fransiskus mengatakan, Allah, Yesus, tidak pernah bosan mengampuni kita. Kadang-kala kita sendiri yang merasa bosan untuk minta ampun kepada dia. Itulah gembala yang baik. Dia kenal kita, dia tahu kita. Kita pun mendengar suaranya. Dan dia menuntun kita. Dikatakan bahwa dia menuntun kita keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Ayat ini kurang lebih sama padanannya dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Terus, Ponesa? Duh, ayo dijawab. Oh, cari contekan dulu dia. Gitu deh Om, pokoknya Om. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Terus? Ya, baringkanku di rumput yang hijau. Terus? Apa ya Om? Nggak hafal Om. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menaruh aku di tepi aliran sungai. Ya kan? Saya mau tanya. Ini ada Beni ya, nggak salah ya? Ini Beni Koko Beni apa? Iya, Koko Beni. Beni tuh Om. Beni, Ya, Om. engkau pernah melihat padang rumput hijau yang ada di Israel, yang di daerah Yudea? Pernah. Yudea loh ya, bukan Galilea loh. Yudea. Padang gurun Yudea ketemu. Padang gurun. Iya kan, Yudea itu padang gurun. Iya. Yang hijau tuh yang di Galilea ya Om ya. Iya, yang hijau di Galilea. Artinya apa? Artinya, terima kasih Ben. Artinya begini. Untuk mendapatkan padang rumput yang berwarna hijau, kadangkala gembala itu membawa domba-dombanya berjalan tidak hanya beberapa jam, tapi kadang-kadang berhari-hari. Untuk ketemu air yang tenang, kadangkala domba-domba itu harus dibawa berjalan mengikuti jalannya sang gembala melewati padang gurun yang tidak seolah-olah tanpa ada ujungnya. Tapi domba-dombanya mau. Kenapa? Karena dia tahu pasti gembalaku tidak akan salah langkah, gembalaku tidak akan mencari keuntungannya sendiri, gembalaku tidak akan menjerumuskan aku, karena gembalaku punya rencana yang indah bahwa aku akan ditaruhnya di padang rumput yang hijau dan air yang tenang di mana saya bisa berminum dan makan dengan sepuas-puasnya. Dia percaya penuh akan rancangan rancangan gembalanya, karena dia tahu betul siapa gembalanya. Kadangkala kita yang suka memberontak terhadap rancangan Tuhan. Saya mau bertanya malam hari ini, kamu tahu nggak sih sebenarnya bahwa Yesus, sang gembala baik itu tidak mungkin menjerumuskan engkau. Dia tidak mungkin akan menaruh engkau di padang belantara tanpa memperhatikan engkau. Ketika dia berjalan, memang seolah-olah saat itu nggak nyampe-nyampe. Aduh, nggak nyampe-nyampe. Tuhan, kapan dapat jodohku? Tuhan, aku udah berdoa bertahun-tahun. Nggak nemu-temu. Tuhan, aku udah nggak sabar. Sabar. Karena dia pasti akan membawa kita kepada padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Tapi rasa-rasanya nggak sabar ya. Ya Intan ya, rasa-rasanya nggak sabar ya. Itu ya dia ya, rasanya nggak sabar, udah mau memberontak saja. Gembala yang baik, domba-domba yang baik, pasti mendengar suara gembalanya, dan dia mengikuti terus kemana gembala ini akan pergi, karena dia tahu betul bahwa gembala ini luar biasa. Mari kita lihat lagi. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Jadi kalau kamu ini tidak mau dengar suaranya Yesus, makanya saya sering berkata, kalau suara manusia tidak mau didengar, biarlah mendengar suara Tuhan. Jadi saya mau tanya, kalau kamu itu tidak mau mendengar suaranya si Tuhan, gembala kita itu, sebenarnya kamu dombanya atau kamu itu orang asing gitu ya? Karena kalau kita mengenal Yesus sebagai orang asing gitu, ya pasti aja kita nggak mau dengar gitu. Nah, baru kita sampai kepada akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya. Dan ini berkaitan dengan nanti peristiwa salib.
Begitu mencintainya Yesus kepada kita, sehingga dia rela memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita terhindar dari hukuman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa? Karena dia yang binasa. Bukan kita yang binasa, tapi dia yang binasa. Dia tidak rela membiarkan kita binasa. Dia begitu mencintai kita sehingga dia memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes dengan tegas mengatakan, mari kita lihat ayat ini. Saya tidak tahu Anda ini apa Anda. Ayat 18. Makanya tadi saya katakan sebenarnya tidak sampai ke tidak hanya ayat 11 sampai 15, tapi ini ayat 18. Tolong dia bacakan. 17 dan 18. Coba dia tolong bacakan. Tes. Halo? Iya. Ayat 18. 17 dan 18. Tidak seorang 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ingat tadi bahwa dia masuk melalui pintu, dan itu buktinya ini mengatakan bahwa aku menerima tugas ini dari Bapakku. Dan lihat, perhatikan perkataan ini baik-baik. Aku punya kuasa untuk memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Saya selalu bilang, bedanya saya yang disalib dengan Yesus yang disalib apa? Bedanya Petrus yang disalib dengan Yesus yang disalib apa? Bedanya adalah ketika Yesus disalib, dia punya kuasa untuk membatalkan salib itu. Tapi dia tidak membatalkan kuasa penyaliban itu karena dia mencintai saya dan mencintai saudara-saudara. Petrus ketika dia disalib, dia tidak punya kuasa untuk membatalkan penyaliban itu. Yesus punya. Karena itu Yohanes menegaskan, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikan nyawaku, karena memang itu adalah tugasku. Itu gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya, dan dia menggambarkan begitu mencintainya akan domba-dombanya itu, sebagaimana Bapa mencintai saya, demikian juga saya mencintai domba-dombaku. Ini luar biasa. Dia cintaku dan ku cinta engkau. Sebagaimana aku mencintai dan dicintai oleh Bapa, sedemikian juga aku mencintai engkau. Sebagaimana aku mengenal Bapakku, sedemikian juga aku mengenal engkau. Dan kita lihat pengenalan Allah akan Bapa itu begitu luar biasa. Bapa, Anak, Roh Kudus begitu luar biasa saling mengenalnya dan saling mencintainya, makanya menjadi sesuatu yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Begitu eratnya sampai-sampai menjadi satu. Dan itu juga yang ditunjukkan, aku mencintai engkau domba-dombaku seperti aku mencintai Bapa. Luar biasa, bukan? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Sebagaimana Bapa mencintai dia mencintai Bapa, itulah yang dicurahkan kepada kita sepenuh-penuhnya. Karena itu, nyawanya pun yang sebenarnya dia punya kuasa untuk menahannya, diberikan kepada kita. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang yang seorang yang upahan, seorang pekerja yang palsu, seorang pekerja yang bukan utusan dari Bapa, dia akan mencari keuntungannya sendiri. Dia akan memperkaya dirinya sendiri. Dia akan makan lemak dari domba-domba itu. Tapi dia tidak memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Yesus tidak seperti
Yesus memberikan dirinya bagi kita. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dan pengenalannya itu seperti dikatakan di ayat 15, aku mengenal engkau itu sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Itu tadi yang saya sudah terangkan. Aku memberikan nyawaku kepada domba-domba. Domba yang baik masuk melalui pintu. Domba yang baik mengenal memanggil kita masing-masing. Dan kita mendengar suaranya. Domba yang baik punya rancangan yang indah bagi kita. Kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang supaya kita bisa makan. Dan domba yang baik memberikan nyawanya. Dan domba yang baik tidak hanya memperhatikan domba-domba yang saat ini diasuhnya. Dikatakan di ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan domba-domba itu juga harus kutuntun, dan mereka akan mendengar suaraku, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada orang di luar perkumpulan kita ini, ada orang di luar YKAG ini, yang juga merupakan dombanya Yesus. Domba-domba yang mungkin tidak sama dengan kita. Tetapi Yesus mencintai, dan Yesus mati juga buat domba-domba yang seperti itu. Yang hilang, yang belum mengenal Tuhan, yang masih mencari-cari Tuhan, yang barangkali ketemu dengan Tuhan yang salah. Yesus pun mencintai. Itu ciri gembala yang baik, dan itulah ciri dari Yesus. Dan Yesus punya kuasa, dikatakan bahwa aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Inilah tugas dia sebagai gembala yang baik. Ada berapa? Ada 6 tadi. Mendengar perkataan ini, saya tutup dengan perkataan ini. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Karena banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan, dan perkataan orang setan memelekkan mata orang buta. Jadi ketika mendengar diskursus atau pengajaran Yesus bahwa yang mengklaim bahwa dia adalah gembala yang baik, gembala yang mengenal, gembala yang masuk melalui pintu, gembala yang memberikan nyawa, gembala yang tahu betul punya kuasa atas diri kita. Dan gembala yang punya rancangan yang indah bagi kita. Mendengar pengajaran itu, banyak di antara orang Yahudi yang tidak percaya dan akhirnya menimbulkan pertentangan. Malam hari ini, saya memberitakan Yesus adalah gembala baik. Dia mengenal engkau, dia mencintai engkau luar biasa sebagaimana dia mencintai dan dicintai Bapa. Demikian juga besarnya cintanya kepadamu. Karena itu dia rela memberikan nyawanya bagimu dan bagiku. Hati kita mungkin timbul pertentangan. Kok kehidupanku masih seperti ini? Katanya dia mencintaiku. Teman-teman, apapun yang engkau alami, sesusah apapun yang engkau hadapi, saya tidak mengerti. Tapi saya percaya Yesus mengerti. Dan di dalam penderitaan, di dalam permasalahanmu, di dalam masalah yang begitu besar, Yesus ada di sana. Pertanyaannya adalah, sebagaimana tadi dikatakan, domba-domba itu mengenal suaraku, dan dia mengikuti kemana aku pergi. Pertanyaannya adalah, saya tidak perlu membuktikan bagaimana Yesus mencintaiku. Karena itu sudah terbukti dengan sendirinya ketika dia sebagai seorang anak, sebagai seorang Allah, diperlakukan seperti manusia, dan manusia yang paling rendah karena harus mati di salib. Saya tidak perlu membuktikan cintanya Yesus kepadamu. Tetapi yang mau saya tanyakan, seberapa besar engkau mau percaya bahwa Yesus itu mencintaimu? Seberapa besar engkau mau mendengar suaranya bahwa dia akan menuntunku ke padang yang berumput hijau? Tadi saya membahas tentang Mazmur 23.
Ketika saya masih muda, saya berpikiran, Mazmur 23 ini dikarang oleh Daud ketika dia masih muda. Dia masih muda, masih bingung, masih ucu-ucu. Lalu dia mengarang, Tuhan adalah gembalaku dengan segala romantikanya anak muda. Tapi belakangan ini saya berpikir seperti ini. Sepertinya Mazmur ini dikarang oleh Daud justru pada masa-masa ketika dia sudah melewati semua permasalahan. Dia melewati ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia juga melewati ketika bacaan-bacaan hari ini atau bacaan harian yang saya baca, brevir yang saya baca hari ini bercerita tentang pengkhianatan Absalom, anak dari Raja Daud, yang berusaha membunuh ayahnya sendiri. Pengkhianatan dari seorang yang bernama Ahitofel, teman sekerjanya, yang kemudian melahirkan Mazmur yang lain. Saya pikir Mazmur ini diciptakan oleh Daud justru ketika dia sudah tua. Dia sudah mengalami masa-masa indah berjalan bersama Tuhan. Tapi dia juga sudah mengalami bagaimana dia harus berjalan dalam lembah kekelaman yang paling dasar. Palestina atau tanah Israel terdiri dari jurang-jurang. Dan jurang-jurang itu begitu dalamnya. Ketika kita masuk ke dalam lembah jurang itu, kita berjalan di dasarnya, karena memang dasarnya itu tanah pasir, batu kapur, itu kita tidak bisa melihat matahari. Karena begitu dalamnya. Sehingga begitu gelapnya, matahari itu baru akan kelihatan kalau pas jam 12 ketika dia tepat tegak lurus di antara kita. Kalau enggak, tidak kelihatan. Kan kelihatan terus seperti gelap. Dan Daud mengalami itu dalam masa-masa hidupnya. Dia melihat bagaimana dia berdosa. Dia melihat bagaimana Allah menghukum anak hubungan gelapnya dengan Batseba. Dia mengalami itu. Dan kemudian toh yang dia simpulkan adalah perkataan pertama. Tuhan adalah gembalaku, dan aku tidak akan kekurangan. Dia mengalami semuanya itu, dia mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa senang, toh pada akhirnya, ketika dia akan berhadapan dengan Sang Pencipta di masa tuanya, dia berkata, Tuhan adalah tetap gembalaku. Dan aku ini, setelah aku merenung-renungkan, aku tidak pernah kekurangan. Bapak, Ibu, teman-teman, Yesus itu adalah gembalanya si Daud itu. Karena itu Daud pernah berkata, duduklah engkau Tuanku, supaya Allah menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Yesus adalah gembala. Dan saat ini, kalau Daud hanya melihat itu dari bayang-bayang, teman-teman dan saya mengenal pribadi yang sungguh mencintai, yang sungguh menjadi gembala. Pertanyaannya adalah, maukah kita percaya? Mari kita berdoa. Tuhan, kalau masih ada yang ragu-ragu bahwa Engkau gembala yang baik, Engkau mencintai, Engkau memahami, Engkau mengerti betul permasalahan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan jamah. Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan yang Engkau hadapi. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Engkau yang mau percaya, Engkau yang mau menerima Yesus Sang Gembala itu, sungguh-sungguh punya rancangan yang indah bagimu. Taruh tangan kirimu di dada, dan angkat tangan kananmu di atas. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku ini dombamu. Mungkin aku sebelumnya bukan dombamu. Tetapi sebagaimana Engkau mengasihi domba-domba yang ada dalam kandang yang Tuhan Bapa berikan kepadamu. Tuhan Yesus, aku mau menjadi dombamu.
Karena itu Tuhan, aku buka pintu gerbang hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Engkau gembala dalam kandang hatiku ya Tuhan Yesus. Dan Engkau menuntun kehidupanku. Dan apabila Engkau adalah domba-domba di dalam kandangnya Tuhan, tapi seringkali tindak tanduk tutur kata perbuatanmu membuat gembala ini sedih. Tapi dia tidak memaksa, dia tidak lompat pagar, dia tidak memaksa engkau untuk melakukan, tapi dia berkata, aku sedih. Karena aku mencintaimu. Apakah cintaku tidak cukup bagimu? Sehingga engkau tetap seperti ini. Malam hari ini katakan kepada Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku ini dombamu. Aku bandel, aku mau-maunya sendiri, aku susah diatur. Tapi malam hari ini Tuhan, aku mau menjadi dombamu yang mendengar suaramu dan akan mengikuti kemanapun Engkau akan menuntun aku. Inilah doaku Tuhan. Dan barangkali pada malam hari ini, Engkau mendengar suaranya Tuhan. Tuhan Yesus berkata tadi, bahwa ada juga domba-domba di luar sana yang belum pernah mendengarkan suaraku. Tapi aku pun akan menjadi gembalanya mereka. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar suara Tuhan kalau mereka belum pernah mendengar suara tentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar suara Tuhan tetapi kalau mereka tidak ada yang memberitakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Dan malam hari ini, engkau melihat di sekelilingmu, ada dari mereka yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus. Dan engkau melihat kerinduan Yesus yang akan membawa mereka untuk menjadi domba-domba yang sama seperti engkau. Dan apabila engkau berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau menjadi kepanjangan tangan-Mu. Menjadi kepanjangan tangan Sang Gembala Agung. Untuk mendengarkan suara-Mu kepada mereka. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Engkau ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini aku mengucap syukur atas cinta-Mu yang luar biasa. Dan aku mau menjadi perpanjangan suara-Mu, perpanjangan tangan-Mu, untuk menceritakan tentang Engkau Sang Gembala baik ini. Kepada domba-domba lain di luar kandang ini. Di luar rumah kami, di luar komunitas kami, yang belum pernah mendengarkan tentang Engkau, supaya mereka boleh mendengar suara-Mu dan percaya kepadamu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.